kepada Allah. Dengan barokah karamah Syekh Abdurrahman, kita bisa hadir kembali dalam rangka khotaman mingguan. Para iwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Torekoh khususnya Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, di bawah bimbingan naungan Syekh Abdurrahman, ada istilah mursyid, murad, murid. Mursyid asal katanya dari rosyid, arsada yursidu, irsadan bahwa mursyid. Rosyid itu fa'il, mursyid ismu fa'il, artinya orang. Secara makna bahasa, mursyid itu orang yang menunjukkan ke jalan yang lurus atau petunjuk atau dalil, mursyid. Kemudian ada murad, asal kata arroda yuridu irodatan, bahwa murid, wadakamu murad, ya ismu maf'ul. Murad itu ismu maf'ul, artinya murad itu yang dikehendaki. Yang ketiga murid, arroda yuridu irodatan, bahwa murid. Murid itu orang yang berkehendak. Jadi murid orang yang punya kehendak, punya keinginan. Itu namanya ismu fa'il kalau dalam ilmu sorof. Kalau murad ismu maf'ul. Murid, murad. Kalau mursyid ismu fa'il, artinya bisa rusdun, itu artinya cerdas. Jadi perangkat dalam ajaran Torekoh khususnya di Abaguru, hierarkinya seperti itu. Mursyid wasilah, murad ilah. Mursyid ini wasilah, media, tempat wasilah si murid untuk bisa usul kepada Allah. Si murid dia harus berkait dengan ilmunya mursyid. Makanya ada gerbang innalladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unaka. Itu pintu besar untuk bisa makrifat kepada Allah, untuk bisa usul kepada Allah. Semua manusia, orang umum, orang awam maupun orang-orang pinter, ahli-ahli ilmu, mereka tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, itu harus melalui pintu innalladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Kalau nggak pakai pintu ini, maka Abah Khair mengatakan dengan tegas, bahan belemun, dibelem, dibakar. Tanpa orang ini masuk ke innalladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Makanya ada istilah syariat. Syariat ini zohir, ibadah zohir yang membersihkan zohir kita, syariat. Ada lagi toreko. Toreko itu ibadah yang membersihkan tentang kolbu, batin. Ada lagi disebut hakikat, membersihkan ruh. Marifat, membersihkan sir. Itu istilah-istilah sufi. Tapi di Abaguru ini beda, bahwa ketika masuk toreko di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, langsung murid itu ditanam latifah
robani. Karena latifah robani itu memang manusia aslinya yaitu latifah robani ruhani. Itu asli kita tuh. Kita itu aslinya orang-orang yang sudah mengenal Allah, ruhnya alimah, mengetahui, mudrikah, rasidah, udah tahu, cerdas. Itu kita tuh dulu. Ketika ada alam lahut. Mana alam lahut? Itu alam ketuhanan. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Nah, kita di alam ruh tuh semua manusia ruhnya ada di situ. Kemudian oleh Allah, alastu birabbikum? Apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kata-kata syahidnya tuh, ya betul, aku bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Semua bertuhan, mengakui Allah itu yang Maha Esa. Sebagaimana Abah ceritakan dalam kuliah tarbiyah, turunlah semua arwah-arwah tadi. Arwah tadi berasal dari Nur Muhammad. Diciptakan dari Nur Muhammad, nurnya. Muhammadnya belum ada, jasanya belum, baru nur. Arwah-arwah tadi tuh langsung diturunin taruh dulu di alam malakut. Dari alam malakut baru ke alam mulk. Asalnya alam lahut, barut kayak gitu. Ya nggak ngerti lah alam-alam seperti itu. Tapi ya seperti cerita di Sufi yang Abah ceritakan. Cuma nanti di alam malakut, dari alam malakut baru tuh ke alam mulk, ke alam syahadah. Melalui asbab dua insan, laki-laki dan perempuan, dimasukin tuh seterusnya. Ini jadi anak si ini gitu loh. Ini keturunan Betawi, ini keturunan Jawa, ini keturunan Sunda, ini keturunan Sumatera. Ya kan, dimasuk-masukin turunnya tuh, set, ya kan. Masuklah. Setelah ruh itu masuk ke jasad, akhirnya si ruh itu nggak bisa ketemu Allah lagi. Artinya apa? Dia terpenjara dengan jasad. Dia terpenjara dengan jasad nih. Ini jasad kita itu penjara. Penjara ini. Yang tadinya ruh tadi alimah, alim. Rasidah, mudrikah. Mudrikah itu pintar, mengetahui apa aja. Dimasukin ke jasad manusia. Set. Ada yang tinggi, ada yang ini. Set masuk, udah. Jadi goblok. Jadi lalai. Karena si ruh terpenjara, dia nggak bisa liko Allah lagi. Kan dulu mah menghadap Allah semua. Nah makanya di situ kata Sultan Al-Sabul Qadir, supaya manusia ingat alam aslinya, negeri aslinya, maka orang tadi harus datang ke ahlu talqin dengan ayat tadi, innal ladina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Dulu ke Rasulullah, dulu ke sahabat, tabi'in. Sekarang ke al ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiyanya siapa? Syekh Abdurrahman kita khusus. Ini kita punya jalur khusus, Bu. Kita bukan jalur umum. Siapa yang lepas dari al ulama warasatul anbiya, ya kesasar. Maka murid-murid Abah yang jumlahnya 16.000 ya. Apa udah lebih sekarang? Pokoknya segitulah lebih. Nah itu umatnya Syekh Abdurrahman tuh. Kan kita umat Nabi Muhammad ya, iya diakui enggak? Kita diakui enggak? Belum tuh.
Jadi nih yang di Ciputat berapa, 20, 30? Ini umatnya Syekh Abdurrahman. Bener gak? Benar. Ibu umatnya Syekh Abdurrahman? Hah? Bener gak? Masih ragu-ragu. Iwan, masih kita umatnya Syekh Abdurrahman bukan? Benar. Syekh Abdurrahman. Ini jalur khusus. Ketika al-ulama ursul anbiya, yaitu ulama yang kaitannya inaladhi bai'unaka. Mereka siapa? Orang sufi. Ketika kita berbaiat, baiat itu apa sih? Janji setia, ikrar, kontrak, kerja, apa? Itu ikrar rohani itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ya kan? Radita bika sayhan wasitotan ilallah. Nah itu kontrak itu. Aku ridho engkau wahai Abah Guru Syekh Abdurrahman sebagai guruku, wasilah untuk bisa usul ibadah kita kepada Allah. Dari innalladzina yubayi'una, kakaknya itu domirnya. Kata gantinya wujud zatnya adalah Syekh Abdurrahman. Oh, kok nggak ada di Quran Syekh Abdurrahmannya? Ya dicari kemana-mana aja nggak bakalan dapat. Tafsir mana yang menafsirkan kapnya Syekh Abdurrahman? Gak ada. Tapi itu jalur khusus belajar harus dengan Syekh Mursyid. Tanya ke Buya, tanya ke ajengan, Ustadz, Kiai. Kiai benar ini innalladzina yubayi'unaka Syekh Abdurrahman? Apa jawab Kiai? Lu ngaji di mana, Tong? Ngaji di mana? Dibuka tafsir Jalalain, Rasul kapnya Nabi Muhammad. Dibuka tafsir Qurtubi, kapnya Nabi Muhammad. Dibuka tafsir Hojin, kapnya Nabi Muhammad. Dibuka tafsir-tafsir berbagai macam tafsir, kok dominnya Nabi Muhammad semua? Iya. Benar gak itu tafsir? Benar. Gak salah. Nabi Muhammad benar. Tapi ahli-ahli tafsir tadi belum nyampe apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Syekh Abdurrahman. Abah tulis mursyid masa kini. Masih umum gak? Orang yang berbaiat kepada mursyid masa kini. Siapa mursyid masa kini? Iya kan? Masih umum gak? Teka-teki itu. Makanya banyak murid tertipu di buku kuning. Orang yang berbaiat kepadamu mursyid masa kini. Dia cari mursyid masa kini. Taunya apa? Ya Syekh Abdurrahman. Makanya kita ini adalah umat Syekh Abdurrahman. Bener gak? Ya. Emang itu umat siapa? Umat si Malih. Kita nih umat Syekh Abdurrahman. Katakan dalam tarekat murid Syekh. Nah, makanya kalau orang yang berjalan tarekat namanya murid atau salih. Berarti nih khusus yang di Ciputat nih murid-murid Abah umat Syekh Abdurrahman. Ibu, bapak, Iwan, Awat, gak usah khawatir. Gak usah takut, umur gue pendek. Jangan. Itu sudah jaminan siapa? Syekh Abdurrahman. Kenapa? Karena innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Ini dari ayat ini bahwasanya orang yang sudah janji setia dengan mursyid masa kini, siapa dalamnya itu? Zatnya Syekh Abdurrahman. Bahwasanya orang tadi itu murid-murid Abah nih yang mukanya begini, berarti sudah berbaiat hakikatnya kepada siapa? Allah. Sedangkan kita nembus ke Allah bisa nggak? Nembus ke Rasul? Berarti Rasulnya siapa? Nah, kita umat itu ayat itu di buku kuning. Kalau Iwan Awat memahami di buku kuning,
Itu namanya moto toreko. Oh, di Riau anak. Berarti murid-murid Abah kata-kata inama yubayuna Allah kita kan belum sampai. Yang nggak usah ke situ. Kemana? Guru yang sudah dekat, yang ada di pandangan kita. Nah kan abahnya udah meninggal. Itu gimana tuh? Nah, abahnya udah meninggal. Makanya ada mursid, ada murad. Jangan ragu sama murad abah. Karena murad abah itu hanya media, wasilah. Tapi wasilah bukan wasilah cuma hanya sekedar batu loncatan, bukan. Tapi benar-benar si murad tadi bisa menyampaikan ke rohani mursid. Paham nih? Paham nggak? Ini harus dipahami nih, murad. Murad siapa? Ya pendamping abah. Khalifatul Syekh Mursyid, jangan lihat jasanya. Badal talqin, badal kaul. Itu murad. Jadi murad abah itu menyampaikan si murid, kan murad di bawahnya menyampaikan murid untuk bisa ilmunya sampai kepada mursyid. Tapi yang terjadi keliru, pengennya si murid langsung ke mursyid. Keliru nggak? Keliru. Di Ciputat nggak ada seperti itu. Kita harus ada tangga-tangganya. Kalau si murid langsung ke mursyid, kalau ibarat beduk dipukul dengan pukulan yang kencang, jebol. Nah, dia si murid ke murad. Jadi murad abah ini yang membawa si murid-murid itu untuk bisa sampai ke rohani, ke ilmuwan mursyid. Itu abah sudah menerapkan seperti itu. Jadi di Ciputat jangan ragu. Jadi untuk ke abah yang belum pernah ketemu abah, yang belum meliko abah, gak usah ragu. Nanti murad lah yang akan menyampaikan rohani. Itu belajar toreko seperti itu. Beda dengan belajar kita di umum. Harus ketemu gurunya ya. Nah, ketemu gurunya ini. Kalau di toreko murad. Nah, karena kita terbiasa di syariat itu belajar langsung ke gurunya, akhirnya timbulnya nyepelin nggak? Nyepelin, siapa dia? Siapa dia? Kan gurunya apa guru Syekh Abdurrahman. Sampai dia statement tuh mengklaim si murid tadi tuh, pokoknya kalau bukan dari Syekh Abdurrahman saya nggak terima. Ada seperti itu. Padahal posisi dia mau murid. Yang dia khawatirkan itu ada murad-murad, tapi murad itu dipilih lagi sama abah, gitu loh. Ini khalat tuh banyak yang khalat kan, dipilih lagi. Yang muradnya abah, yang ini, yang seperti itu. Makanya belajar toreko jangan sampai tertipu. Ya. Kalau langsung ke Allah, nah itu kan tadi ayatnya. Innalladzina sesungguhnya alladzina orang-orang yang yubayunaka yang berbaiat janji setia kepadamu, dulu ke Rasul Allah, sekarang ke guru mursyid. Siapa guru mursyid kita? Syekh Abdurrahman, dah titik tuh ya. Titik Syekh Abdurrahman. Dijelasin oleh Allah, innama yubayun Allah, bahwasanya nih si Al-Azi nih murid-murid yang sudah berbait kepada Syekh Abdurrahman, dia hakikatnya sudah berjanji setia kepada Allah. Berarti abah itu naib. Tahu naib? Naib, wakil, kalau bahasa wakil Tuhan gitu loh. Hah? Duta. Wakil Tuhan. Naib, mursyid itu. Bagaimana kiai ustadz? Dia punya mursyid tuh, pangkat mursyidnya. Kalau dia seorang ulama besar,
dikagumi oleh seluruh masyarakat. Kalau dia nggak punya pangkat mursyid, nggak bisa. Jainuddin MZ, dai kondang, mubalik. Ilmu kemursidannya nol, kata beliau nih, kering. Dia tukang ceramah kemana-mana, tapi ilmu rohaninya nol. Beliau yang ngomong loh. Kita orang awam, bukan kiai, bukan ustadz, ya bukan profesor, bukan dokter, bukan apa-apa. Alhamdulillah, ruh kita berkait gak? Berkait. Kepada siapa? Syekh Mursyid. Nah, ketika sudah berkait dengan Syekh Mursyid, jadi murid Syekh Abdurrahman, Abah membuat hierarki. Mursyid, murad, murid. Itu untuk menggampangkan si murid untuk mengelikok cahaya mursyid tadi melalui murad. Gitu loh. Jadi si murid jangan culangung. Saya kan Abah, bukan dia. Kesasar dia tuh. Awas ibu-ibu begitu. Ketipu. Sama langsung ke pusat. Gak usah cabang-cabang. Cabang namanya cabang. Kan kalau di partai namanya cabang gimana? Kecil. Di Toreko beda, Pak. Ibu beda. Cabang. Kan cabang kita kan cabang. Dari Miftahul Sudur, namanya Majlis Miftahul Aulia, cabang kan. Punya wewenang dong. Punya kekuasaan. Karena udah dikasih kekuasaan. Ya cabang ini yang membawa apa? Ada pembinanya yang ngebina, namanya murad. Yang dibina namanya murid. Kalau perempuan muridah. Kalau laki salik, kalau perempuan salikah. Nah, si murad ini nanti bukan jasadnya ya, yang kan suka ada tuh. Ada pembina-pembina ditemuin Abah gitu kan. Temuin Umi, ya kan? Ya jasanya doang, buat apa? Ya kan ada kan? Ayo salaman sama ini, sama kan kau Alim tahu kan? Ada kayak gitu. Si Kusna, Pari itu. Bukan itunya saudara. Tapi yang dibawa ruh Anda, ruh mudhof Anda dihantarkan kepada Syekh Mursyid. Kan suka begitu ya. Ayo, salaman sama Abah, salaman. Dikenalin gitu. Bukan itu. Si murad itu mampu membawa murid-murid Abah yang roh mudhofnya, bukan roh jasadnya. Kadang jasadnya susah diatur. Tapi roh mudhofnya gampang diatur. Kenapa gampang diatur? Karena yang ngatur siapa? Syekh Abdurrahman. Kari bilang aja ke Abah. Tuh susah diatur si ono jasadnya. Kan murid Abah itu 2 dimensi loh. Posisi jasad syariat, posisi roh mudhof kita nih. Ada. Abah yang ngebimbing. Ya Pak Topik nih jasad, ada lagi topik mudhofnya. Ya kalau saya didik jasadnya Pak Topik juga nggak mau. Tapi roh mudhof yang dicantelin ke Abah guru. Nah, kan gampang tuh roh mudhof mah. Kadang kita nggak ngerti roh mudhof itu siapa diri kita. Ya kan, banyak kan murid Abah gitu kan. Kan saya mah pohower. Kok kayak mudhof, ya roh mudhofnya. Ya kalau jasanya bukannya punya Bang Denny, bener nggak? Tapi roh mudhofnya bisa digiring itu. Kayak di sini bisa digiring. Pak Jaidi, ya jasanya mungkin sama saya. Ini tapi roh mudhofnya. Makanya di Ciputat itu mereka yang dibawa bimbingan di sini, roh mudhofnya sudah ada perjanjian nggak? Itu dipilih sama Abah, tahu nggak? Ketika innalladzi yubayunaka, ini roh mudhofnya macam-macam. Itu nanti diarahin oleh Abah Guru. Nih si Anu nih harusnya di sini. Sadar nggak digituin kita? Enggak kan? Ada jasadnya ngelawan. Roh mudhofnya sebenarnya apa dia? Kangen.
Siapa yang nggak kangen dengan murid-murid Abah? Ada nggak? Hah? Asallahu ayajala baina wa bainakum maladhi adaitu minhum mawadah. Itu didoain sama Abah. Jasad boleh berkelas, jasad boleh berbeda, tapi roh mudopnya mawadah. Kemawadahan itu maka diikatlah semua murid Syekh Abdul Rahman, laki dan perempuan, ruhnya sama. Jasad boleh tua, ruhnya muda. Hah? Percaya nggak? Percaya nggak? Beda sama ulama syariat. Tampang muda, ilmunya tua, belum tentu ruhnya mah. Kalau di kita udah. Di kita ini kayak Pak Topik atau siapa yang tua di sini, muda, Bu. Makanya nggak usah takut mati, karena kita ubun-ubun kita akhidu minhum binawasibihi, ada tuh. Mursyid itu menggenggam ubun-ubun kita, nawasib. Kan saya bilang, yang bisa mencabut roh kita siapa? Syekh Abdul Rahman. Israel izin dulu. Makanya pembukanya apa? Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israel. Serem gak itu pembukaan? Wah, kayak syarat bingung itu. Segala dipanggil Israel Jibril, sedangkan Israel tahu sendiri. Kan pembukaan tadi kan Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel. Mubalik Abah bisa manggil gitu. Kenapa? Abah guru yang ngasih. Kan berarti apa? Ditawasulin gak tuh? Allahumma robba Jibril. Allahumma ya Allah robba Jibril. Robba itu Tuhannya Jibril. Siapa Tuhannya Jibril? Berarti malaikat termasuk makhluk bukan? Makhluk. Wa Mikail wa Israfil wa Israel Fatiros samawati wal ardh alimul ghaibi wa syahadah. Itu khusus. Jadi goib yang ada di sini, yang di mana mereka pada ngumpet jauh. Karena kita mata pedak ya biasa-biasa aja. Coba yang ngerti mah. Ketika disebut Allahumma robba Jibril wa Mikail. Karena banyak makhluk-makhluk halus ngintip. Dia nyatet maling. Bangsa-bangsa jin tuh maling. Apa yang disampaikan di sini dia catat dan disampaikan lagi ke bangsa. Itu ilmu apa seperti itu. Jadi kita harus yakin. Selamat gak kita? Selamat gak? Selamat. Jadi nggak usah khawatir datang ke majlis. Topik sakit datang ke majlis, duduk aja udah. Ngapain harus goib-goib? Duduk aja udah. Kan saya bilang majlis ini tempat penyakit apapun, duduk aja, mau tidur. Meriang aja lu pasinang sembuh ya meriang. Ya. Ya kalau kita nggak yakin dengan majlis Abah ya gimana? Kita harus yakin. Jangan ada terdetik di otak benak kita nih Syekh Abdul Rahman itu kekurangan. Kita harus berkeyakinan Abah itu kamal. Kamalul kamal. Maka sebut insan kamil mau kamil. Jangan ada murid ragu dengan Syekh Abdul Rahman. Ketika Anda ragu dengan Syekh Abdul Rahman, Abah itu kekurangan, manusia biasa. Capek. Tapi si murid harus punya keyakinan apa kepada mursyidnya? Kamal, kamalul kamal. Abah itu sempurna di atas sempurna. Kenapa kita harus bilang seperti itu? Besarkan makam guru. Minta obat hati.
kepada gurumu, minta keberkahan bener gak itu? Iya. Gak mungkin abah nulis seperti itu, enggak. Cuma muridnya kepengaruh ajaran syariat, mintanya ke Allah. Yaitu tadi culangung. Kan udah janji setia dengan siapa? Ulama Arsandia, Syekh Abdurrahman. Dijelasin sama inama yubayunallah, bahwasanya orang tadi udah baiat kepada Allah. Kalau kita baiat kepada Allah bagaimana caranya? Ya Allah, saya berbaiat kepadamu. Hah? Bisa begitu? Teriak itu pakai toa. Bisa nggak? Berarti kita baiat jadi setia untuk bisa sampai usul ke Allah, ke siapa? Ke guru mursyid. Semua kitab tasawuf ayat ini berlaku. Makanya ketika ada orang alim, orang syariat, ulama-ulama syariat tanpa masuk ilmu ini, ya ilmunya hanya sebatas alam dunia. Kita nih bukan pesantren, bener gak? Bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Karena ketemu innalladzi yubayunaka. Nah, yubayunaka tadi kalau ditanya dengan ulama tafsir, ulama hadis, ulama syariat, dia nggak bisa jawab. Jawabnya Nabi Muhammad. Nah, Muhammadnya siapa? Nabi Muhammad, benar Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang ajaran kemuhammadan siapa? Di Bogor doang, Pak. Pokoknya semua mursyid ajaran kemuhammadan. Maka mursyid itu ajarannya sama semua. Yang mursyid benar ya, bukan aku mau mursyid. Kalau mursyid benar di mana-mana, kita nih datang ke suatu ulama, dia mursyid, tahu. Kan nanti dia akan terlihat abah guru di belakang kita. Murid Syekh Abdurrahman ya. Padahal dia nggak tahu baru. Murid Syekh Abdurrahman ya. Belajar toreko ya gitu. Tapi kalau memang dia ulama, hanya sebatas ulama syariat, yang ngelihat kita biasa-biasa aja. Tapi ulama batin, ulama sufi, dia tembus. Gak usah kita kenalin. Kayak saya dulu ngenalin ke abah, bahwa saya Wahyu. Dia tahu abah Wahyu. Kalau kita kan orang syariat tadinya, benar gak? Pengennya dikenal sama guru, ya kan? Bahwa saya Wahyu. Tahu. Kan kita makan dulu masih otak syariat kan. Karena kita belajar di syariat, ngenalin dong. Abah udah tahu. Gak usah. Yang gak ketemu abah juga abah tahu. Lah Anda bisa talqin karena ada izin siapa? Guru. Ada kitab induknya tuh. Kitab induk. Jadi kalau orang yang talqin tiba-tiba kabur, ngilang, itu kan udah ada bacaan absen di abahnya. Kalau dalam manaqib, murid-murid Syekh Sultan itu ada kitab induknya. Berarti kita ini ada di kitab induk siapa? Syekh Abdurrahman. Jadi ibu bapak Ikhwan Awad bisa talqin, berarti sampai sekarang istiqomah bisa, Bu. Ada kitab induknya nggak di abah? Ada catatan nggak? Ada. Emang abah nggak nyatet? Pak Abu bilang semua yang namanya murid abah dicatat sama abah, dipatehain sampai bapak ibunya tahu. Yakin nggak begitu? Yakin. Udah punya mursyid itu enak. Cuman kepatuhan tadi, patuh kepada guru. Ya tadi abah guru jasadnya sudah tidak ada, adanya di kuburan. Mau ngerang-ngerang ke kuburan? Hah? Datang ke kuburannya. Tahu ada istilah mursyid, murad, murid. Kenapa kita harus nunggu-nunggu mursyid? Ada muradnya kok. Ya di abah itu disitulah tidak padam. Sebelum mursyid muncul hakikat mursyidnya nanti pengganti abah, berarti murad berlaku nggak? Berlaku sampai ada mursyid baru pun kata abah, nanti pengganti mursyid abah itu bukan suluk tapi tabaruk.
Berarti di belakang mursyid si tabaruk yang muncul tadi ada siapa? Syekh Abdurrahman. Nggak tahu siapa itu nanti ya. Tapi dibikin loh gunjang ganjing loh. Dibikin gunjang ganjing. Oh ya, acak-acak sama Abah. Tahu puzzle. Nanti lihat murid Abah yang bertahan. Ya. Bertahan nggak ngelihat digunjang ganjing begitu. Akhirnya otak syariatnya berkah. Ngapain gua ke Bogor gunjang ganjing? Mending nggak usah ya. Gugur. Ayo. Hati-hati. Kan udah banyak nih suujon dengan kejadian begini. Akhirnya kuliah tarbiyah kagak. Bulanan kan? Nah, kita di Ciputat jangan, biarkan. Itu udah permainan abah guru, oke? Okay? Yeah. Permainan abah guru, gak usah takut. Ikutin jalurnya, ikutin prosesnya. Bahwa nanti mursyid itu akan hadir sebagai mursyid abah. Ini abah nih sebelum meninggal, sebelum abah mangkat ngomong nanti pengganti mursyid abah itu tabaruk ajaran. Kalau abah suluk, susah suluk itu. Jadi gunjang ganjing itu jangan dinilai dengan akal, tapi dinilainya pakai apa? Latifah Anda. Sama di Ikhwan pun. Ikhwan, wah ada yang begini, ada begini. Nih, kembalikan ke abah gua. Itu memang jebakan Batman. Itu banyak yang kejebak Batman. Ya, alhamdulillah Ciputat yang kuliah tarbiyah, yang sudah kholwat, yang udah khotam, alhamdulillah pada rajin, alhamdulillah. Bersyukur kita di istiqomah kan, benar nggak? Bulanan juga alhamdulillah di Ciputat mah ya. Penuh terus kan kamar kita. Itu susah. Jadi orang istiqomah itu susah. Kita alhamdulillah sama abah guru tuh. Ikhwan-ikhwan yang ada di Ciputat alhamdulillah bulanan penuh terus. Sesajennya banyak. Sesajen ada mulu ya. Jadi kita mah ada sesajen mulu bisa. Sesajen tahu nggak? Kalau nggak si Asep bawa AC apa kayak. Pak Topik kagak ada, nggak ada sesajennya kadang. Di kamar kita tuh alhamdulillah. Terus jaga persatuan seperti itu karena keikhwanan. Jadi murid apa berarti tadi ruhnya laki perempuan sama. Artinya dilahirkan dari seorang mursyid Syekh Abdurrahman. Ya secara jasad bapak kita beda-beda nggak? Beda, tapi ruh sama. Kenapa harus terjadi perselisihan? Hah? Benar nggak? Kita kan dilahirkan dari Syekh Abdurrahman sebagai murid. Ada yang jadi murad. Semuanya sama nggak tuh kedudukannya? Sama. Jadi abah ini nih orang-orang yang ditata di Ciputat nih namanya itu abah udah atur sebelum Anda tahu ilmu talqin, tahu nggak? Ruhnya udah tahu. Si ini akan jadi ini, si ini jadi membangkang, ada. Abang udah ada catatan semua. Saya perjalanan saya dengan Banis terpisah. Akhirnya dimunculkan Ciputat. Sebelum Ciputat kan Sarua. Ya kan? Gunjang ganjing tuh. Yang gunjang ganjingnya tuan rumah. Hormati ulama sejaman. Ingat gak kan ini? Ditulis gede. Guru itu bukan hanya abah aja. Ulama itu bukan hanya abah. Sekarang ucapan dia apa? Senjata makan Tuhan. Kita mah terus aja otaman, ditulisin gede lagi. Hormati ulama sejaman.
kejadian tuh. Ya dulu mah cuma 5 orang. Jenal, Eis, Bang Denny, Pohoer, datang tuh kucuk Bang Pajar sama istrinya. Iya kan? Lagi makan, nemuin saya, ya udah nggak apa-apa. Datang lagi, didatangkan Burika, lemparan dari Lutfi. Ya, datang lagi keluarga Bang Dani, sekeluarga, anaknya 2 ya, 4 ya, masuk. Kucuk Bulatipah itu, gara-gara jualan kerudung masuk Torekno. Berarti kan Abah kebentuk gak tuh? Terbentuk 2 tahun di Bang Jainal, Hotaman, pindah ke Burika. Di Burika keluarga Bang Jainal banyak tuh. Pokoknya di situ keluarga semua, Bang Pajar dengan Bayuminya, Bang Denny dengan Pohoernya, Bulatipah sendiri yang dia mah janda. Burika sendiri ya. Ketika itu pengen diresmikan, datang Mualif Surya almarhum, nggak boleh. Kenapa? Burika janda, nggak boleh. Ya udah, akhirnya pindah nggak tuh? Pindahlah ke Bang Dani. Di Bang Dani keganggu tetangganya. Sekali atau 2 kali? Sekali atau 2 kali? 2 kali. Dulu Budimas katanya. Tetangganya Budimas. Saya tuh. Ya dia bilang katanya tetangga saya alasannya keganggu, ya udah pindahlah ke Pasurup. Di Pasurup gunjang ganjing dimanakin. Di negara nggak boleh 2 pemimpin. Daus yang ngomong. Sama siapa? Almarhum Bu. Almarhum siapa? Jenny ya? Jenny. Ngeledek tuh. Ngeledek Torekno. Akhirnya hilang nggak? Hilang. Salaman. Ilmu tuh jangan terlalu tinggi ente, nanti gila, gituin. Ilmu Torekno dibilang begitu. Ente jangan terlalu tinggi ilmu, nanti gila. Kita punya mursyid gak? Ya. Punya mursyid, yang gila siapa? Akhirnya busak bisik masuk tuh Pak Yani. Salaman mas ya. Oh, ngajinya gimana Seth? Oh, kita ngaji lagi Burika ya gitu. Tadi Burika Pak. Oh, alaman nanti saya ikut ngaji talqin tuh Pak gitu. Iya, mengesuri bawa tas tuh. Talqin ngaji. Kalau habis ngaji pamit kan. Besok taman pamit, saya mau nyari pahala lagi kan gitu. Sama Surip. Nyari pahala lagi kan habis taman dia belum dengar ceramah langsung pergi. Saya izin mau nyari pahala lagi, ngaji pasar ya ketika itu. Memang siklusnya seperti itu, akhirnya di Pasurup rame ustadz manakibnya, akhirnya pindah ke sini. Iya, pindah ke sini. Dulu masih 6 orang ya. 6 orang tuh datang Apis tuh pakai baju putih. Dulu Apis masih kerja di tukang ngasupin ATM Apis ya. Nah, pakai baju putih Apis. Guys, lu mau istiqomah apa kagak? Kalau mau istiqomah berhenti kerja. Ya kan? Dulu pakai baju putih dulu. Kan dan masuk ATM Apis ya. Akhirnya lama-lama di sini banyak. Alhamdulillah sampai sekarang 8 tahun. 8 tahun lama nggak sih? Lama. Benar nggak? Kalau di sini ini kan orang-orang tua, benar nggak? Ya paling muda si Ipan doang. Marina. Ada kita. Asep berapa? 23. Asep sih 19. Iya kan namanya tua-tua semua murid Abah itu. Kalau itu dipakai ilmu saya pribadi kabur. Tapi yang dipakai itu ilmu Syekh Abdul Rahman. Apa yang dididiknya? Roh mudofnya. Itu ternyata ketika gonjang-ganjing dari Bang Jainal, tapi mereka tetap bertoreko enggak? Jadi murid Abah enggak? Masih. Alhamdulillah masih jadi murid Abah sekalipun selingkuh ke Bandung ngaji.
Bandung diduluin, dunia. Kan ngaji dulu ke Bandung karena di sana diajarin fikih sama tafsir, di Abah enggak. Ya, walaupun begitu, alhamdulillah masih tetap istiqomah jadi murid Syekh Abdul Rahman. Biasa, kalau piring itu tektok gak? Piring, tektok gak tuh? Biasa. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, sekalipun terjadi piring tektok, masih jadi murid Syekh Abdul Rahman. Ya, Pak Jadi ya? Ya, alhamdulillah. Akhirnya disinilah 7 tahun baru ditanam bahwa disinilah Majlis Syekh Abdul Rahman. Perjuangan itu lama enggak? Lumayan lama. Bikin surat Pak Jayadi ditolak, ya kan? 3 kali ya? Ditolak. Sengaja sama Pak Abu, istiqomah enggak? Pas 7 tahun, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur. Di sini akhirnya netep. Mudah-mudahan Pak Haji, istrinya Pak Haji, anak-anaknya ridho, rela ya. Yang kita duduk ini mudah-mudahan Pak Haji ridho, rela. Takutnya gak rela lagi. Minta ridhonya aja. Ya si ibu sering masak, ya kita mah sering makan di sini ya. Ya akhirnya inilah murid-murid Syekh Abdul Rahman yang dipilih, ngerti nggak? Ya bisa. Ogi, Aryo, ya kan? Dulu bareng Ogi, Aryo, Apis bertiga ngaji di sana. Ketika saya udah talqin ngaji hikam mah nggak ada rasa bisa. Akhirnya Apis talqin 3, Latifah Syiri kabur, hilang Apis. Nah, ketika anaknya meninggal ya bisa, baru Apis nyari lagi. Ketemulah di sini. Jadi di sini udah jadi pilihan Syekh Abdul Rahman. Jadi jangan berpikir pakai akal syariat kita bahwa anda ini roh mudopnya sudah ada absen, ibarat pramuka mah nih. Gudeg apa sih? Yang pramuka ada gudeg ya. Jadi ini di sini nih orang-orangnya. Abah udah catat itu. Kenapa saya sama Barnis dipisah? Barnis saya. Andai saya masih sama Barnis, ini gak bakalan terjadi Ciputat, bener gak? Gak bakalan terjadi Miftahul Nurul Aulia. Dipisahlah sama Abah tuh jasadnya, tapi ruhnya nyatu. Jasad yang berpisah. Kan saya bilang murid Abah, jasad boleh berselisih, ruhnya nyatu. Saya aja mau Mualim Prakoso, jasad berselisih, tapi ketemu Mualim Prakoso saya nangis. Ngelihat jasadnya, ngelihat Mualim nangis. Mungkin kalau ketemu kan. Itu murid Abah itu seperti itu. Kenapa timbul kita nangis? Yaitu semua kita ini anak ma'ani dari Syekh Abdul Rahman. Yakin nggak itu? Hah? Jadi makanya kata Abah, tidak ada murid Abah nanti di alam barzah. Belum denger kan? Padahal kau kan nggak bakal berani ngomong begitu. Murid Abah tidak akan ada di alam barzah. Amin gitu. Tuh lihat engkong kita nungguin aja di balai-balai. Nungguin kiamat. Ya kan nungguin di dalam barzah. Kita ini sebelum meninggal sama Abah sudah digambar, dikasih bocoran. Murid Abah nggak bakalan ditempatin di alam barzah. Ya Abah sekarang ini nggak di alam barzah, enggak. Abah kumpul dengan Abah Anon, ya, guru sekumpul. Siapa mursyid-mursyid yang kita kenal? Kumpul semua. Itu sering musyawarah. Emang Abah setelah meninggal begitu aja? Enggak, hidup. Sama Abah Anom ketemu, sama guru sekumpul. Itu kan mereka orang-orang yang punya ini. Terus siapa lagi tuh? Yang di Bogor itu apa? Di Bogor yang Toreko juga. Guru Palak siapa? Palak. Sama kumpul semua. Apa yang mereka lihat? Murid-muridnya yang ada di dunia.
Kita kan masih ada di dunia, benar nggak? Mau balik. Jangan ya. Kita ini di dunia, ya pasti semuanya, tapi jangan sekarang. Ya pasti pulang. Kita di alam sahadah, ini kita nih. Makanya kata Abah, ikhwan wal ahwat. Innamal mu'minuna Nah, si mukmin ini mukminnya bukan umum, karena talqin. Ikatan talqin itu maka murid Abah, persaudaraannya, keimanannya dunia dan tuh di akhirat nanti ketemu. Bahkan murid Abah, kata Abah, akan menjadi syafaat buat murid yang lain. Ilmu ini kayak dongeng, dicari kitabnya kagak ada, tapi dengarnya dari bu, sebutnya mankol ulama. Apa yang diucapin Abah itu nyata loh. Bener gak Pak Jadi? Nyata. Tapi didengar sama orang syariat kayak hayalan. Kayak hayalan. Jadi orang-orang di Ciputat ini nanti akan terjadi ini sudah ada catatannya. Jadi jangan heran, perjalanan tore. Jasad kita jalannya jalan sare, ruh kita toreko. Siapa yang menjalankan itu? Syekh Abdurrahman. Berarti jasad kita yang ngejalanin kita nih, ruh kita Syekh Abdurrahman. Harus ingat itu. Aan diperjalankan, jasadnya jualan somai mulu kan, ya kan. Jayadi datang sekali hilang, ya seperti itu kan. Itu diperjalankan. Tapi mereka itu ruhnya sebenarnya apa? Rindu. Karena si jasad ini jadi penghalang, akhirnya apa? Si jasad tunduk kepada hawa nafsu. Kalau seandainya si jasad itu tunduk kepada akalnya, akal kepada kolbunya, datang nggak ke sini? Datang. Orang yang ngerti tentang ajaran mursyid, dia sakit apapun, dia pasti ngesot. Itu ibarat dalam hikam seperti itu. Kenapa? Karena mursyid itu yang menyelamatkan jasad dan ruhnya. Lihat di Bogor, si bapak itu dulu gemuk badan, yang suka sama Eeng tuh, keranggan itu. Sekarang beliau kena penyakit gula apa ya, jalannya jadi apa, geperan, pakai tongkat. Rajin hadir beliau. Orang jonggol perempuan itu badannya udah kayak kayu. Setiap menakib datang nggak? Kan ada perempuannya samping itu, orang jonggol, orang Padang, suaminya. Itu badannya kaku, datang. Kenapa? Dia tahu bahwa mursyid itulah yang melakukan dunia akhirat. Makanya di Ciputat saya contohin istiqomah aja. Mau duduk mau apa di sana gitu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan jadwal-jadwal kemursidan, harian, mingguan, bulanan. Itu udah jaminan Abah ya. Ketika si murid itu melakukan 3 hal itu, Abah jamin selamat dunia akhirat. Murid Abah semua masuk surga. Kata orang yang antipati, surga dari mana lo? Kan dengar gak Abah di atas? Murid Abah masuk surga semua. Yang patuh. Kalau nggak yang patuh, ya begitulah. Berarti kita dituntut kepatuhan. Ketika dituntut kepatuhan, taunya jasad dan ruh Abah terpisah. Jasad Abah Ilyas di kuburan, ruh Abah kemana? Bergabung dengan para guru mursyid. Percaya sama jasad apa ruhnya? Ayo lo, di situ diuji lagi nggak? Apa diujinya? Mursyidnya udah nggak ada, pindah aja, gitu kan?
tahun-tahun ngaji jadi apa-apa. Udah nggak tahu apa. Ada lagi setiap ke Bogor sakit, akhirnya yang disalahin saya sakit gitu. Ya kalau sakit berobat lah, bener nggak? Saya sakit, saya pengen seperti anak muda lagi. Waduh, aki-aki. Masa pengen jadi anak muda lagi? Badannya gemuk, tiap hari pakai motor, tapi bilangnya sakit gimana? Doa sendiri. Hah? Doa. Kalau ngaji sakit, kalau tiap pagi jalan-jalan pakai motor sama bininya kadang. Tapi setiap mau ngaji ke Bogor apa dibilangnya sakit. Tapi dia ngaku dia istiqomah. Gimana? Badannya gemuk, tapi gemuk. Badannya gemuk. Minum apa sih? Obat apa sih? Hansen apa sih? Yang obat gemuk tuh? Yang obat gemuk apa? Hansen ya? Iya. Nah, ya mudah-mudahan beliau istiqomah ya. Amin. Ya memang seperti itu deh. Kalau yang belum tahu perjalanan Abah seperti itu. Tapi kita yang udah tahu disalahkan seperti itu ya nggak jadi masalah. Ya emang harap maklum ya, bener nggak? Harap maklum. Tapi yang sudah yakin dengan ajaran Abah Guru, ayo istiqomah. Istiqomah aja. Istiqomah tajribu karo. Nanti akan datang namanya karomah kemuliaan. Yang punya kemuliaan siapa? Guru. Jadi Abah ini jangan dilihat Abah Ilyasnya. Kalau dilihat Abah Ilyasnya, orang kagak percaya. Tapi kalau dilihat Syekh Abdurrahmannya, ya, karena kalau bicara Syekh Abdurrahman berarti kita anak Ma'ani. Ma'ani itu anak ruhani Syekh Abdurrahman. Nah, ruh kitanya, roh mudoknya, jasanya anak bapak indung kita. Bener nggak? Ya. Berarti ketika kita anak ruhani Syekh Abdurrahman, anak ruhani itu harus patuh nggak sama guru? Ikutkan perintahnya. Ridullah fi ridho walidain, suhtullah fi suhti walidain itu. Mudah-mudahan jamaah Ciputat panjang umur, sehat, dimudahkan urusannya, diberikan ketenangan. Karena perjalanan Toreko itu banyak lika-likunya. Musuhnya siapa? Diri kita sendiri. Musuh ngantuk, musuh males, ya enggak? Iya. Ya, mau kesini berantem sama bininya, Jadi berantem sama suaminya, kadang anak, kadang cucu. Kalau kesini udah di Barokah Syekh Abdurrahman, anak cucu tinggalin dulu, mau ngaji gitu. Ke Bogor sama, ke Bogor pun pasti yang ngalangin apa? Istri, anak, cucu pengen jalan-jalan, mangkongnya. Akhirnya mau ke Bogor kagak jadi. Ya bisa. Yogi mau kesini nggak jadi, katanya orang saudaranya sakit. Padahal dia kalau kesini saudaranya bisa sembuh. Gara-gara apa? Ke majlis Syekh Abdurrahman. Secara logika nggak masuk logika. Orang yang sakit gara-gara dia ngaji ke sini jadi sembuh. Kan nggak, logika nggak masuk akal kan? Nah, itulah pelajaran guru mursyid. Jadi tetap kita istiqomah, ajeg ngetep apa lagi tuh? Bahasa Haji Eswin tuh, ngetep manteng. Siapa mursyid kita? Syekh Abdurrahman. Udah dudukin tuh bahasa itu. Guru saya, mursyid saya yang Syekh Abdurrahman, mantap duduk. Ikutin harian, mingguan, bulan. Udah. Jangan nanti ada begini. Wah, mending sama dia aja mursyidnya. Dia mah banyak muridnya begitu. Dia mah enak. Kalau ngaji bulanan dijemput pakai mobil. Akhirnya berubah tuh. Kita mah jangan. Nih, ucapan, statement pribadi kita. Guru saya Syekh Abdurrahman, mursyid saya Syekh Abdurrahman, yang menyelamatkan saya Syekh Abdurrahman. Semua tempat kembali kepada Syekh Abdurrahman. Mantap, ajeg, apa lagi? Istiqomah. Apa? Amalin harian, mingguan, bulanan. Begitu. Ini nggak dengar medsos begini berubah.
Ya kan di medsos banyak nih mursid ya. Mursid, latifah lah. Latifah kita beda dengan medsos, Pak. Hah? Medsos tuh nggak ada wakdi ala kolbi anwarita. Andai ada, pun itu nggak sama. Kita ini latifah-latifah yang Abah tulis dalam buku merah, sekalipun ada sama Naksabandi, itu Naksabandi, belum Qadariyah wa Naksabandiyah. Karena yang Abah itu punya Syekh Sultan alias Abdul Qadir. Wah, ini sama, toreko jikirnya sama, beda. Zuhirnya sama, ilmuannya beda, bener gak? Yang di Tasik dengan Abah beda. Secara tanbih sama, bener gak? Jikir jaharnya sama, jikir hopinya sama, sakbanan 100 rakaat sama. Tapi khotamannya beda. Di Abah banyak sholawat. Kalau di sana khotaman, yang latifah satu boleh khotaman. Di kita nggak boleh. Nggak boleh di kita itu. Di kita yang belum khotam nggak boleh baca Ya kalau mau baca aja, nggak apa-apa sih. Ya kalau mau baca amalin. Kan udah banyak orang yang ngomong seperti itu. Belum khotam, dia ngamalin, mimpin. Sekali enak, 2 kali goyang. Ini katanya goyang tuh. Padahal dunia goyang nggak? Goyang akhirnya mundur. Ya orang belum khotam, belum dilegalisasi oleh Abah Guru. Khotaman semua orang bisa baca nggak? Ada kan bukunya. Tapi kan kata Abah harus yang mimpin yang sudah khotam, istiqomah. Istiqomahnya insya Allah Abah Guru paham lah apa yang kita lakukan itu. Abah itu memantau kok, melihat murid-murid. Jadi ibu-ibu nggak usah pesimis, nggak usah kecil hati, semangat terus. Bahwa Abah Guru selalu memantau kita. Bagaimana Abah mau? Kan ada latifah. Latifahnya baca, latifahnya amalin. Ya, jadi nggak usah lihat ke kanan ke kiri. Semua murid Abah yang sudah punya latifah amalkan. Bagaimana ngamalin? Dia baca doang. Nggak usah banyak tanya-tanya, karena semuanya udah tahu kan. Yang belum naik tingkat, pakai jalur ajis. Ya, hei, semua harus setuju. Jalur ajis. Ini kan masih pada latifah 56. Harus setuju semua. Hei, ibu-ibu. Setuju, jalur ajis. Ajis. Jalan lurus. Ya kalau takut begitu main jalur aja sudah. Ya, si Putat nih. Tapi udah berapa? 5. Hah? 6. Udah 6 ya? Udah 7 kemarin. 7 turun. Nggak ada sih, itu nggak tulis. Malu-maluin. Emang berapa? Bu Susi? Pak Topik? 4. Hah? Udah 6. 3,5. Ya, ibu-ibu nih yang belum 7 ya. Jalur Ajis ya. Kalau ngikutin kita nih semua gampang. Dari si Ajis. Ini batasnya udah lama-lama kok nggak naik-naik. Takut pada digebek. Kalau Ajis dia nyari ke kamar. Iya. Ya, pokoknya ikutan jalur Ajis. Nah, jadi nggak usah Ya. takut, jalur Ajis tanggung jawab. Ya udah. Kira anu belum bisa makanya kagak kebaca. Udah Bang Gere berapa? 7 deh. Ya, Dia mah udah 7. Bang Fajar 7 nih, Bang Fajar ngendok dia. Lama. sampai 10 kan? Bang Fajar ya nunggu 11. kursi baru dia. Asep berapa? 6 ya, Sep?
Ibu-ibu, mau air berapa? Hah? 5? 7? Bu? 7? Bu Dimas sudah 7 ya? Ini 7? Siapa yang belum? Lili? Susi? Zainal berapa? 17. Udah hampir 7 semua kan ya? Hampir. Iya, udah jalur aja saja. Ya. Siapa? Ucu, berapa Ucu dia? Hah? 6, dia 5. Biar 7 semua. Ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah, jaga persatuan, jaga persaudaraan. Karena murid-murid Abah itu sekali lagi laki dan perempuan ruhnya sama. Kita semua saudara zuhir batin dunia akhirat. Casing boleh berbeda, orang tua jasad boleh berbeda, tapi orang tua rohani kita sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti makan daging ya. Amin. Kurban.